Terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami membahas tentang yuk pilih hewan kurban yang layak dan sehat bersama dengan Pak Gingini Nadjar selaku Kepala DKPP Kota Bandung. Tadi sudah banyak yang dibahas mulai dari tips memilih hewan kurban yang sehat, tadi sudah ada tandanya. Jadi masyarakat tidak perlu ragu dan bingung lagi karena ternyata sudah diperiksa. Ini penting karena memang supaya kita terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan, mulai dari penyakit atau kemudian keraguan-raguan itu yang memang dihindarkan dari hewan kurban atau kemudian dari masa penyembelihan hewan kurban ini. Kita lanjutkan di segmen ini bagaimana sebetulnya DKPP memantau atau mempersiapkan ini dengan baik karena berbagai ancaman ternyata ada cacar, ada kemudian PMK. Pak Gingin, kesiapan dari DKPP menghadapi hewan kurban ini dari kapan dan apa saja yang sudah dilakukan? Iya, dari kita memang sudah siapkan matang ini dari 2 bulan sebelum Juni juga kita sudah menyiapkan. Salah satunya kita menyebarkan edukasi sosialisasi kepada masyarakat, termasuk melakukan yang namanya pelatihan pemotongan halal hewan kurban. Okay. Ya, di 30 kecamatan kepada para DKM masjid kita lakukan pelatihan itu. Maksudnya untuk selain tahu tata cara menyembelih, mereka juga diberikan edukasi tentang berbagai jenis hewan termasuk penyakit. Karena tahun ini juga seperti tahun lalu kita ada isu penyakit mulut dan kuku, tapi alhamdulillah itu sudah selesai. Tahun ini pun muncul lagi isu penyakit yang menyerang hewan, satunya sapi dan domba, yaitu namanya LSD ya, kalau ini lumpy skin disease, atau kalau bahasa umum disebut lato-lato atau cacar sapi. Jadi tandanya apa itu, Pak? Ya karena disebut cacar sapi ya bentuknya seperti cacar. Jadi tumbuh benjolan-benjolan ya seperti lato-lato, makanya mungkin disebut lato-lato. Lato-lato kalau gede kali ya. Besar jadi seperti cacar begitu ya. Dan itu kalau luka kemudian itu penyebabnya virus. Jadi kalau luka kemudian ada lalat atau nyamuk itu bisa menjadi vektor penyebar. Penyebarannya melalui media lain. Tapi tidak perlu khawatir karena jauh-jauh hari kita juga sudah melakukan pengawasan, pengendalian termasuk memberikan vaksin LSD ini. Anti cacar itu? Anti cacar. Jadi kalau untuk di Kota Bandung kita sudah lakukan terhadap hampir 1.369 ekor. Jadi dan itu 100% sapi atau ternak yang ada di Kota Bandung sampai hari ini itu kita sudah lakukan vaksinasi. Karena ini untuk menghindarkan itu. Iya, untuk meyakinkan dan untuk menghindari tadi kekhawatiran itu. Tapi juga tidak perlu khawatir karena penyakit ini tidak seganas penyakit mulut dan kuku yang lalu. Tapi sudah ditemukan belum, Pak? Adakah di Kota Bandung ya? Di Kota Bandung alhamdulillah karena kita betul-betul menjaga begitu ketat, kemudian kita komunikasi intens dengan para peternak karena kebanyakan juga ini dibawa dari peternak yang dari luar gitu ya. Jadi di Kota Bandung belum ditemukan, tapi untuk beberapa daerah itu sudah ada memang kasus, bahkan ada beberapa daerah yang di luar Jawa itu dinyatakan KLB gitu. Tapi artinya ini sudah diantisipasi dengan baik ya. Tapi tadi tidak perlu khawatir karena ini tidak seganas PMK dan tidak menyerang juga manusia dan penyakit ini juga kematiannya relatif kecil, hanya 5%. Bandingkan dengan PMK dulu hampir 100% gitu kematian. Sehingga ini juga mempengaruhi produksi hari ini. Sapi berkurang karena juga pengaruh penyakit. Jadi supply and demand-nya berpengaruh ya? Iya. Jadi mahal nih karena itu? Iya, salah satunya itu. Sekarang itu semangat untuk berkurban meningkat. Tinggi. Bahkan prediksi kita hampir 30% kenaikannya. Tapi di satu sisi produksi hewan kurban ternak memang agak berkurang sekarang itu. Karena pengaruh juga tahun lalu waktu PMK banyak sapi yang mati bahkan dipotong secara terpaksa. Jadi potong dipaksa karena khawatir terserang. Jadi sekarang memang agak berkurang sehingga mungkin ada kenaikan sedikit terkait dengan harga hewan kurban di tahun ini. Tapi mudah-mudahan tadi semangat tetap. Salah satu indikatornya karena memang itu ya. Tapi artinya DKPP sudah menyiapkan petugas ada berapa yang disiapkan untuk apa saja, Pak? Ya, tadi pelatihan, kemudian edukasi. Nah, kita sekarang sudah mengeluarkan surat keputusan terkait dengan tim pemeriksa hewan kurban. Ada sekitar di internal dinas itu ada sekitar 90 orang, kemudian kita ditambah oleh teman-teman dari
Fakultas Kedokteran Hewan Unpad, kemudian dari PDHI, Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jabar 1 yang selalu membantu. Nah, sekitar 120 lah. Kita akan menyebar di 30 kecamatan, Baik. termasuk mengawasi para penjual. Ya. Ini, jadi selain melakukan pemeriksaan juga mengawasi penjual, termasuk memeriksa lingkungan di sekitarnya. Oke. Itu akan turun di H-7 sampai hari pemotongan. Jadi sekitar tanggal 21, 22, iya, 23 ya. Insya Allah nanti Pak PLH akan melepas tim. Kemudian juga setelah selesai masa itu ada juga nanti kita menggunakan tim postmortem. Postmortem. Nah, itu selanjutnya nanti. Jadi itu antemortem sebelum, Ya. postmortem pas pelaksanaan. Ya. Apa yang diperiksa? Kalau yang sebelum kita periksa tadi secara fisik kita periksa, kemudian lingkungan juga lingkungan tempat berjualan kita pastikan karena ini berpengaruh. Bagaimana sanitasi, kebersihan lingkungan kandang itu berpengaruh terhadap kesehatan hewan. Baik. Tadi kita lakukan pemeriksaan termasuk secara klinis. Kalau ditemukan hewan-hewan yang sakit, kita pastikan akan karantina, akan dipisahkan, akan kita beri obat, kemudian kita berikan kalung yang sehat dan layak, kemudian akan beri tanda juga yang tidak sehat. Jadi masyarakat dengan mudah bisa memeriksa langsung, Mengidentifikasi lah ya. Iya. Baik, artinya ini sebuah kewaspadaan tadi soal cacar pada hewan kurban ada di daerah lain dan kemudian sudah diantisipasi dengan vaksin sekitar 1.300 sekian ya. Dan kita masih menyisakan cadangan vaksin. Jadi untuk Kota Bandung bisa tenang lah, kita punya cadangan termasuk vaksin untuk PMK kita masih ada sisa untuk vaksin. Oke, artinya memang ini masih ada ketika memang ada yang membutuhkan bisa dilakukan vaksinasi untuk menghindarkan dari cacar pada hewan kurban dan PMK. Tapi bagaimana sebetulnya peran serta dari pedagang hewan kurban yang harinya apakah take and give atau kemudian bisa bekerja sama dengan baik? Soal ini kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Kompas TV.